Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, kawan bikin pagi-pagi. Ketemu lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan sharing tentang cara bikin gelang ataupun sebenarnya ini bisa dipakai untuk jadi konektor masker ya, yang menjadi solusi untuk problematika kita belakangan ini. Ini lagi ada tetangga yang lagi betulin rumah, jadi mungkin agak berisik ya guys. Tapi moga-moga kedengeran karena saya udah pakai mic yang lumayan keras. Halo Mbak Dian Widi di Jakarta Timur, selamat bergabung. Nah, kira-kira kayak gini. Jadi sejak booming konektor masker dan kalung masker, banyak banget teman-teman yang kesulitan cari yang namanya kait udang ya. Jadi sekarang saya akan sharing gimana caranya bikin konektor masker yang pakai kancing. Jadi saya pakai kancing batok kayak gini. Nah, sebenarnya triknya adalah dari cara bikin gelang. Jadi dulu bahan gini buat gelang, tapi sekarang kita jadiin konektor masker. Sehingga teman-teman kalau pakai masker medis, kadang biar lebih ini ya, proteksinya lebih bagus. Kita kalau pergi pakainya masker medis. Terutama misalnya mau pergi ke rumah sakit atau ke tempat-tempat umum yang rame gitu ya. Nah, kebetulan masker medis ini mungkin beli gak ada yang buat hijab. Nah, kita tinggal tambahin, dikasih peniti di kanan kiri. Kok peniti? Kebiasaan ngomong peniti ya. Dikasih kancing di kanan kiri, terus kita bisa langsung pakai. Ya, dia sangat rapi. Oke ya. Nah, gimana cara bikinnya? Yuk, sekarang kita sama-sama siapin. Yang pertama banget saya mau kenalin ke teman-teman jenis-jenis tali yang bisa dipakai buat bikin kayak gini. Jadi nggak harus selalu pakai stringing cable ya, tapi pakai tali biasa juga bisa. Tapi pastikan bahwa manik-manik yang dirangkai itu memang cukup untuk lubangnya tali. Jadi kalau udah tahu yang dipakai mutiara air tawar gitu ya, terus kita pakainya tali yang besar, ini akan sangat sulit banget untuk bisa dirangkai. Meskipun kita pakai yang ukurannya kecil, tapi kalau udah namanya tali, pasti dia tetap aja lubangnya nggak cukup untuk mutiara air tawar. Nah, berarti apakah mutiara air tawar itu nggak bisa dirangkai pakai tali? Bisa, tapi ada trik yang berbeda lagi gitu ya. Nah, sayangnya kita sekarang pelajarinnya yang lebih beda. Jadi kita nggak pakai mutiara tawar, tapi pakai manik-manik yang lubangnya memang sudah besar-besar. Jadi saran saya teman-teman pakai aja manik-manik kaca. Nah, kayak gini, dia lubangnya emang udah besar ya. Atau gini, jadi dia langsung bisa dirangkai. Terus untuk tali yang dipakai ukuran 1 mm. Itu ada yang bahan tali Korea, jadi permukaannya kayak ada lilinnya dan dia lebih mengkilat. Terus juga ada tali kulit. Nah, warnanya lebih doff atau kelihatan lebih kusam gitu ya, karena memang dia tidak ada lapisannya. Tapi kita juga punya tali yang kayak gini nih. Ini bagus banget talinya kalau dibikin gelang yang pakai batu-batu dari manik kudo. Nah, saya akan sharing yang paling mudah dulu ya kayaknya, yaitu yang bikin gelang dulu. Oke guys, bikin gelang ini mana ya ujung talinya? Ini dia. Nah, kalau talinya udah kaku dan besar, kita bisa langsung masukin manik-maniknya. Jadi kayak gini, ini langsung dimasukin set. Langsung masuk. Tapi kalau misalnya manik-maniknya kecil, walaupun kita sudah usahakan, dia tetap lebih susah untuk masuk ya. Nah, ini walaupun kelihatannya besar, tapi kalau batu dia nggak terlalu cukup untuk tali yang ukurannya 1,5 mm seperti ini. Biar mudah, ini ada triknya untuk tali-tali yang kaku.
Potong ujungnya menggunakan tang potong dengan cara miring sedikit teman-teman. Ya, jadi nanti hasilnya itu dia lebih lancip. Oke ya. Terus trik yang kedua, setelah dipotong lancip, bubuhkan dengan lem Alteco. Lem Alteco. Nah ini kayaknya karena mirroring jadi nggak kebaca ya. Nanti bisa dicari di toko buku atau beli di mbak-mbak koleksi Kiki, kita juga biasanya punya stok. Bubuhin dikit aja. Jangan sampai kena tangan ya teman-teman, karena lem Alteco ini sangat keras banget. Jadi kalau udah kena tangan, misalnya ketetesan dikit, set, terus gak bisa dilepas. Lengket terus ya, bagaikan dua sejoli. Selamat pagi Mbak Maya, Mbak Mitria, Mbak Arina. Wah, Mbak Firsa Dewi juga selamat bergabung. Selamat datang di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Nah, setelah dibubuhin lem, pastikan dia kering. Kenapa sih Mbak harus dikasih lem Alteco? Itu biar kaku gitu rangkaiannya. Terus kita akan mulai masukin manik-maniknya. Nah, misalnya kita pakai manik-maniknya ini ya, warnanya coklat aja ya kita bikin. Oke, saya ambil dulu harta kekayaan dan ornamen-ornamen. Nah, jadi saya punya satu kantong gitu. Satu kantong kayak gini isi aneka topi-topi yang biar bikin rangkaiannya lebih cantik. Nah cuman ya udah sisa-sisa anyway ya, jadi dia kadang-kadang nggak nemu kanan sama kirinya saking dia sudah menumpuk dan berdekatan. Oke, kita pakai dulu aja yang ini ya, bulat dimasukin. Biasanya saya nggak langsung potong teman-teman talinya, tapi saya biarkan aja masih di rangkaian yang panjang. Oke, terus dililitkan ya. Cara ngelilitnya, ini buletin di tangan kayak gini. Terus tali yang di sini potong masukkan. Terus ditempatkan di pepetin aja sama ya. Oke ya, dia dipepetkan sama ini. Tujuannya apa? Supaya dia nggak bergerak, jadi bisa apa ya, manik-maniknya nggak goyang-goyang ke kanan dan ke kiri gitu. Terus kalau mau dikasih cam bisa, atau dikasih ini namanya pembatas yang ada kupingnya, masukkan aja satu dulu. Ini ya, kelihatan teman-teman. Wah, ini kalau dia misalnya masih goyang kegedean, karena kadang kalau lubangnya besar dia malah nutupin ya. Kita ganti aja sama model lain. Ada nggak ya? Ini kalau nggak disiapin dulu suka gini ya, suka galau milih manik-maniknya. Oke, kita masukkan ini ya, satu topi. Bismillah. Oke, terus diikutin satu batu. Cukup nggak ya? Kita tes. Oh, ternyata cukup. Terus kita masukkan lagi topi yang senada. Oh, ini ada sharing dari Mbak Novita. Unik. Nah, Mbak Kiki, aku bikin konektor masker dari kristal Chico yang dibuat dari tutorial Mbak Kiki beberapa bulan yang lalu. Dan alhamdulillah dapat orderan bertubi-tubi. Wah, selamat ya Mbak Novita. Ikut seneng banget, dan moga-moga nanti ilmu yang bisa diterapkan hari ini juga bisa mendatangkan orderan ya buat teman-teman. Nah, ini tutorialnya cocok banget buat yang sudah berpandangan hidup positif. Alias harus pakai kacamata plus ya kalau untuk melihat yang kecil-kecil dan membaca yang deket-deket. Karena dia benar-benar bisa apa, nggak harus ngeliatin kecil-kecil gitu. Oke ya. Nah ini juga masukkan, terus lilitkan di tangan. Nah ini gini, terus ditarik sampai mepet supaya manik-maniknya nggak goyang atau nggak lepas.
Gimana, gampang ya? Kayaknya sih gampang. Nanti kalau udah dipraktekin mungkin agak bergetar-getar sedikit. Oke guys, ya. Terus kita pakai manik-manik apa lagi ya yang warnanya coklat, atau kita kasih yang warnanya nggak coklat Ini saking banyaknya manik-maniknya suka bingung. Oke, di sini ada yang manik-maniknya warna hitam. Ya, saya kasih satu yang warnanya agak biru muda. Tapi nanti coklat lagi ada nggak ya? Kalau kebanyakan manik-manik suka gini nih. Siapa guys yang juga suka ngalamin? Suka semakin galau pakai yang mana? Jangan deh, jangan warna ini ya. Kita pakai warna hitam aja. Kayaknya lebih banyak di dekat-dekat saya. Oke, masukin bulat hitam. Terus sama diputer pakai tangan. Terus disinikan lagi. Ya, kelihatan ya. Nah, ini teman-teman bisa lingkarannya dicocokin di tangan. Ya, kurang belum ya? Masih banyak nggak ya? Oke. Terus pakai lagi yang kecil-kecil nih, ada bola-bola warna coklat. Ada berapa banyak ya bola-bola ini? Nah, ini kalau misalnya kita sudah rangkai pakai Alteco, dia kaku banget dan jauh lebih mudah untuk dimasukin manik-manik. Sehingga proses ngerangkainya jadi lebih cepat dan mudah buat teman-teman. Oke, ini saya kasih pembatas satu. Oke, ya kurang lebih kayak gini. Iya, agak keselak guys. Ya, sip ya, udah kelihatan. Nah, ini kan gini ya. Terus yang ini kita potong aja. Mbak, berapa panjang tali yang dibutuhkan? Terus terang harus dikira-kira, sebab nggak bisa sama persis. Ketika manik-maniknya kecil, maka talinya akan lebih panjang. Kenapa yo? Sebab kalau manik-maniknya kecil, maka simpul-simpulnya akan lebih banyak kita buat. Nah, kalau simpulnya lebih banyak, maka talinya akan lebih cepat pendek, atau kita butuh tali yang panjang untuk bikin rangkaian yang panjangnya sama. Misalnya sama-sama 20 cm. Kalau pakai manik-manik yang besar, simpulnya dikit. Tapi kalau pakai manik-manik yang kecil, simpulnya akan harus dibuat lebih banyak dan berkali-kali. Ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Ini bakalan etnik banget hasilnya. Terus kayak tutorial-tutorial yang suka kita lihat dari luar negeri itu loh guys. Jadi seneng banget deh. Bentar ya, saya kasih hiasan apa ya enaknya. Coba-coba, apakah saya punya liontin atau cam? Oke, ini dia. Ada kait udang yang lebih kecil. Nah, ini adalah pembatas lubang 2. Halo Mbak Ida, selamat pagi. Ya, dia bentuknya kayak udang. Terus sama dikasih di tangan gini. Terus diginikan. Ya, terus dipepetin. Ya. Terus kita masukkan lagi yang besar. Kenapa harus ada hitam lagi? Sebenarnya untuk membuat gelangnya komposisinya antara kanan sama kiri seimbang. Sebab kalau misalnya nggak ada hitamnya sama sekali, dia kayak hanya ada satu yang hitam di sisi kanan atau kiri. Kita bisa pakai manik yang jenisnya sama, tapi boleh juga kalau kita mau ganti dengan yang bentuknya agak sedikit berbeda. Jadi bebas rangkaian ini pakai manik-manik yang modelnya kayak gimana. Ini saya pakai yang lebih kecil aja ya. Ini yang agak bulat.
Tapi saya kasih topi dulu. Topinya nggak cukup, kecilan. Wah, ternyata di Jakarta lagi hujan ya. Dan tadi dapat kabar juga dari teman kalau daerah Cibubur karena curah hujannya deras jadi kayak banjir gitu. Semoga cepat kering ya teman-teman yang saat ini mungkin lagi kebanjiran di rumahnya. Bismillah sih cepat bisa terselesaikan ya kebanjirannya. Oke, ini ada satu. Ya, jadi sambil ada hiburan ya Mbak, sambil nonton live. Oke. Kita pakein satu warna akar. Aduh, ternyata nggak cuman ada satu, nggak ada kanan kirinya. Kalau pakai manik-manik udah tinggal sedikit gini ya guys, suka bingung nyocok-nyocokinnya. Ada nggak sih yang pakai manik-maniknya suka pengen sayang dibuang karena tapi tinggal satu-satu gitu, jadi malah nggak karu-karuan nih nyimpannya. Oke, ini ada satu yang modelnya lucu. Tapi dia ada buntu. Nggak bisa dipakai deh. Ya udah kita pakai yang ada aja ya. Mana nih? Model ini mungkin kayaknya cukup. Nggak cukup juga. Ternyata lubangnya kurang besar ya, manik-manik topi-topinya. Jadi nanti teman-teman juga pada saat merangkai pakai tali yang besar gini harus nyari topinya yang cukup. Kalau enggak nanti dia nggak bisa masuk. Sudah Mbak Diye, ini sudah dipotong meruncing Mbak talinya. Oke, kita kasih ya. Wah, ini ternyata bukan warna hitam. Setelah di zoom warnanya ungu. Kasian deh. Jadi harus kita batalkan ya pakai manik itu. Bentar jadi nggak matching. Pas di foto sih yang kelihatan. Kalau nggak di foto sih nggak kelihatan. Benar, biasanya saya untuk memastikan warna-warna yang dipakai saya kasih lampu senter pada saat milihnya. Jadi kalau disenterin dulu dia kayak lebih kelihatan ya. Makanya dulu kalau waktu zaman batu akik itu biasanya bapak-bapak kalau beli batu suka pakai senter. Ternyata fungsinya untuk itu, untuk melihat uratnya, untuk melihat warna batunya. Oke, kayak gini ya guys. Sedikit agak nggak matching sih pakai warna kuning ini ya. Gimana menurut teman-teman? Aduh, suka deh kata-katanya Mbak Santi ya. Mbak Kiki, ungu adalah hitam zaman now. Bisa aja deh Mbak Santi. Coba kita lihat lagi, adakah warna yang lain di dekat sini? Gimana menurut teman-teman, dikasih kuning aja atau tetap pakai hitam? Oh, ini dia ada hitam. Ini dia manik kaca. Wah, tapi ini lubangnya kecil guys. Ternyata nggak bisa. Penuh perjuangan ya ternyata makainya. Udah lama banget sih nggak bikin yang model gini. Tapi masa bikin-bikin pagi-paginya bikin bros terus ya. Habis tukang bros, bisanya cuma bikin bros. Oke? Iya Mbak, bener. Karena mencucu adalah senyumnya tukang bros tuh biasanya sambil mencucu. Oke, gini ntar kegedean lagi, kita coba dulu ya. Wow, ternyata pas. Nah, cuma karena gelang tali itu kan nanti masih ada kaitan kuncinya ya, jadi harus nggak boleh ngepas banget, jadi kayak dikasih jarak gitu. Oke, kayak gini ya. Terus ini kita kunci. Nah, selanjutnya gampang ya.
Mbak Yosi, Mbak Kiki manik-manik Jombang rata-rata lubangnya besar ya, betul Mbak. Jadi karena ini dibikin manual, caranya kalau teman-teman belum sempat atau ngebayangin apa namanya cara bikinnya adalah kan dia harus bikin kayak namanya tuh stick warna ya. Jadi kayak kaca dicairin dulu, terus habis gitu kacanya yang dicairin dibikin perwarna, jadi stick merah, stick hijau, stick biru, mereka biasanya nyebutnya dodol kaca. Nah kemudian bapak pengrajin itu akan megang kayak tusuk sate besar kayak gini ya, anggap aja ini tusuk satenya. Terus ini kan api set gitu ya, terus nanti dodol kacanya ya, anggaplah ini dodol kaca ya, digini dices sambil diputer supaya dia melepuh dan memuteri manik-maniknya buletin ini. Nah kalau misalnya sticknya ini kecil, lubang maniknya sih kecil jadinya, tapi karena panasnya yang sangat besar dari api untuk bikin manik kaca, manik-maniknya jadi gampang pecah Mbak. Jadi kalau misalnya sticknya kecil nggak bisa bikin manik-manik panjang-panjang karena dia kan gampang lemes ya, atau letoy gitu deh. Jadi pasti sticknya dia pakai yang panjang untuk sekali bikin sut gitu sampai penuh, misalnya kayak 20 butir manik-manik. Jadi di sekali jalan sticknya bisa jadi beberapa butir manik-manik. Jadi itulah yang dinamakan proses bikin handmade-nya. Nah makanya kenapa lubang manik-maniknya itu kecil, karena sate buat megangnya itu harus yang cukup besar pegangannya. Ya kayak gitu. Mbak itu kalau pakai ornamen silver cocok nggak? Cocok Mbak Lia, cocok banget. Mbak Lia bisa lihat ya gelang-gelang di luar negeri rata-rata model-modelnya kayak gini nih, pakai tali kulit terus dikasih ini. Cuma kalau Mbak Lia bikin pakai ornamen silver, saran saya kancingnya pakai juga kancing yang silver Mbak. Coba nanti beli di toko-toko jahit baju tuh ya, itu banyak banget kancing-kancing yang dari bahan silver. Dan biasanya nggak murah juga ya. tapi cakep banget. Oke, nih kalau ini ya dipasin, set. Oke, gini ya. Terus diikat. Ikat biasa aja. Nah, kunci dari bikin desain kayak gini adalah pemilihan tali. Sekalinya talinya jelek atau talinya biasa aja, ngaruh sih, kelihatan biasa aja juga hasilnya. Jadi kalau bisa talinya pilih yang bagus juga ya. Terus ini sudah satu kali diikat model gini. Nah, oke. Nah, ya. Nih teman-teman bisa bubuhkan lem Alteco supaya dia kekunci. Tapi biasanya sih kalau udah makin lama dia makin kekunci sendiri ya. Nah terus habis gitu di bagian ujung sini kan kita mau bikin tempatnya ini ya. Ya. Nah ini harus diperhatikan. Jangan sampai nanti lebih kecil dari kancingnya, walhasil nggak bisa dipakai. Sayang ya. Nah ini caranya, jepit, kelilingkan gini, lewatkan ininya, ya lewatkan gini, pakai tang kalau ininya kekecilan. Ya. Ini langsung dibikin ini. Dia sangat mudah sekali ya. Jadi gampang banget bikinnya. Iya Pak, sebentar ya. Dek, minta tolong dibantu Dek, ada Pak Gojek. Bentar. Nah, bagian tali ini nanti teman-teman bisa potong pendek aja supaya dia nggak terlalu ganggu pas dikunci.
ya. Ya ini udah tinggal dikit kan. Nah ini kita bubuhin Alteco aja. Teret. Aduh, teretku diduluin Mbak Ruli ya. Itu udah kayaknya by default banget nih, selalu ada bunyi teretnya. Oke, lem Alteco. Teteskan sedikit di simpulnya. Ya sambil ditiup tadi. Ya, ini kalau lagi males-males bikin gelang ya, terus kita punya manik kaca juga banyak. Tipsnya biar nggak lama kayak saya barusan, teman-teman kumpulin deh dulu manik-maniknya yang senada warnanya. Biasanya saya jual 150, 125 Mbak. Kenapa? Pertama karena ornamennya sih yang susah nyari, terus talinya juga mahal. 10.000 2 meter talinya kalau di koleksi Kiki ya. Teman-teman mungkin bisa pakai tali-tali yang lain juga nggak masalah. Nih Mbak, ukuran gelangnya berapa ya? Nah ini untuk ngukur gelang kita nggak bisa pakai penggaris ya. Dari sini ke sini kayak langsung diukur 12 meter 18 cm misalnya. Sebab apa? Ketika manik-maniknya makin besar, ketika 18 cm yang sama dengan manik-manik yang kecil, maka diameter dalam gelangnya akan lebih kecil yang manik-maniknya besar. Jadi saran saya sih teman-teman sambil dicobain kalau bikin gelang di tangan, oh kayaknya oke. Nah satu lagi kekurangan dari gelang ini ngepas ya, jadi nggak bisa dibesar kecilin kalau kayak kita pakai ring gitu. Jadi saran saya sih lebih baik bagian ujung sini itu masih dalam posisi dibuka dulu. Mbak Kiki ini apa nggak berat ya pakai batu tabung 2? Nah berat lah Mbak. Gelang model ini kalau nggak berat biasanya malah susah dijual mahal ya. Ini kalau dibandinginnya sama gelang mutiara sintetis jelas ini kelihatan mata banget. Pakai batu semua dan manik kaca semua, jadi dia pasti berat. Segmennya siapa? Orang-orang yang suka model ini adalah mereka yang biasanya cukup modis ya. Jadi memang suka gelang yang ukurannya besar dan dia itu punya lengan atau lingkar tangan yang besar juga. Sebab kalau di tangan orang yang kurus atau kecil tangannya, gelang ini akan terlalu too much atau kelihatan berlebihan. Tapi kalau misalnya badannya kekar kayak saya nggak bilang gemuk ya, kekar. Itu sebenarnya bahasa yang berbeda tapi sama. Dia akan cocok-cocok aja pakai gelang yang sebesar ini. Oke, saya sambil pakai. Oh, saya kasih hiasan dulu ya, cam-cam gitu biar kelihatan agak gaya. Nah, terus ngomongin ring itu ada macam-macam ya. Nah, sebentar Mbak, buat Mbak Novita nanti kalau kita mau bikin yang model ini nanti saya ajarin di tutorial berikutnya karena kayaknya masih 930 ya, masih cukup lah buat satu lagi. Oke. Ini cara ngecek ring itu tebal atau enggak. Kalau misalnya bisa dibuka pakai tangan ke kanan dan ke kiri berarti dia tidak cukup tebal. Tapi kalau ringnya tidak bisa dibuka pakai tangan, artinya ringnya tebal. Atau harus satunya tangan, satunya ini berarti ringnya oke. Kalau enggak, berarti kita harus... Nah, ring tebal itu akan memperkecil kemungkinan dia terbuka atau ketarik lebih... Kadang-kadang kan ada ya gelang-gelang yang ketika dipakai terus ringnya cepat membuka gitu ya. Sebaiknya ngukurnya gimana? Pakai pengukur baju tuh Mbak, yang meteran untuk ngukur lingkar baju. Nah dilingkarkan aja di tangan berapa senti dia. Nanti kalau misalnya kita mau jualan gelang, kita sampaikan aja gelang ini dibuat untuk pergelangan tangan, misalnya pergelangan tangan kita. Nah kita tulis aja di situ, pergelangan tangan kita sekian sentimeter. Misalnya orangnya bilang, Mbak aku suka tapi lingkar tanganku lebih besar. Artinya memang harus kita dedel lagi ya, kita bongkar untuk dicocokkan sama lingkar tangan orang itu. Jadi nggak bisa ini dibuat dibuat dengan
untuk bisa dibesar kecilin itu udah nggak bisa. Desainnya memang mati atau berhenti gini. Jadi kalau misalnya orangnya lebih kecil ya berarti kita bongkar aja ininya, kurangin manik-maniknya 1 gitu bisa. Oke ya, kalau dipakai kurang lebih gini. Wah Mbak Ida, jari-jarinya six pack ya. Wow, istilah yang sangat baru, jari-jari six pack. Oke, sekarang tutorial yang kedua. Ini kan tadi dalam versi gelang ya, dia pakai kancing karena sekarang kait udang tuh lagi langka banget, di mana-mana susah cari kait udang. Terus kita masa nggak jualan gelang atau konektor masker karena nggak ada kait udangnya. Ya udahlah, kita ganti aja kait udangnya pakai kancing. Kancingnya bebas, tapi saya kebetulan di rumah adanya batok kelapa, jadinya saya pakai kancing batok kelapa. Nah, perlu diperhatikan saat milih kancing, teman-teman. Kalau desainnya tuh pengen kesannya, kalau teman-teman pengen desainnya itu berkesan etnik, pakai kancing batok kelapa oke ya. Tapi kalau misalnya pakai maniknya tuh kristal, kancing batok kelapa itu kurang cocok, atau mutiara sintetis, kayaknya nggak pas gitu ya. Lebih baik teman-teman pakai kancing yang bahannya plastik, itu masih bisa. Jadi untuk jenis-jenis kancingnya bagaimana harus sambil suka cek-cek toko yang jualan bahan-bahan bener Mbak Zeva. Kait udang sekarang jadi harta kirun ya. Saya pun punya kait udang itu, kemarin datang barangnya itu sambil agak shock lihat harganya. Oh my god, kayak beli berapa juta gitu cuman dapat samprit tuh, sedih banget. Kok jadi curhat ya. Ya sudahlah, kita lupakan aja perkait udangan. Sekarang kita langsung bikin konektor masker yang pakai kancing di kanan kirinya. Tips banget yang harus teman-teman perhatikan adalah ukuran manik-maniknya ya. Jangan pakai yang besar kayak pas bikin gelang. Jadi kalau teman-teman bikin konektor masker kayak gini, pakai beadsnya lebih dari 8 mm, itu biasanya pas dipakai jadi berat. Nah, ada sih penggemarnya, cuman nggak banyak juga gitu ya. Nah, jadi kalau mau lebih umum, lebih banyak diterima oleh masyarakat sekitar, pilih yang kecil-kecil aja lubangnya. Terus perhatikan kalau kita pakainya manik kaca ini dia lubangnya besar, simpulnya harus dilakukan 2 atau 3 kali. Ini saya pakai benangnya benang nilon ya, atau bisa juga teman-teman pakai benang kulit yang ukuran 1 mili atau 1,5 mili. Bebas. Jadi pakai talinya bebas. Oke, ya, dia nggak gerak. Terus masukkan lagi. Nah, kalau udah tahu kayak gini, berarti tali yang dibutuhkan akan lebih panjang ya. Nggak bisa langsung kita potong misalnya 60 cm, 50 cm gitu. Nah, otomatis ya karena ikatan-ikatannya ini akan menyesuaikan sama bentuk manik-maniknya dan ukuran manik-maniknya. Jadi lebih baik pada saat dirangkai itu masih di posisi di gulungannya kayak gini. Jadi kalau nanti yang sebelah kanan habis, ya kita rangkai dari sebelah kiri yang masih ada di sana. Gini kan. Oke. Iya. Untung Ana tidur ya, jadi nggak manggil kue gitu. Kalau ada roti, tiba-tiba Ana dengar, pasti dia hadir untuk mengabsen bapak-bapak yang jualan di depan rumah. Nah, buat teman-teman yang kemarin sempat belanja kait udang, tapi pada masih saat harganya murah, otomatis kan kita ngitung bahan bakunya itu di harga kait udang harga murah ya. Nah, tapi perlu diperhatikan ya teman-teman. Nanti ketika kait udang yang kita ada stok di rumah itu habis, maka kita
akan memiliki kesulitan atau kemampuan untuk membeli kait udang yang baru. Jadi istilahnya nih gini ya, misalnya teman-teman jual konektor masker harga 20.000. Waktu kait udang masih Rp500 satu bijinya, atau untuk 20.000 itu tadi bahan kait udangnya masih 1.000 kanan dan kiri gitu ya. Nah, terus sekarang harga kait udang satu biji sudah 2.500, kanan kiri 5.000. Kalau teman-teman masih jual di harga 25.000 terus terima PO 100 biji dan harus kulaan kait udang lagi, maka sudah margin keuntungannya akan semakin tipis ya, atau bahkan mungkin bisa jadi nggak ada untungnya kalau misalnya manik-manik yang dipakai harganya cukup mahal. Karena kan kayak harga 20.000 mungkin kalau belinya banyak didiskon lagi gitu. Nah, jadi perlu dipertimbangkan nanti kalau khususnya ya, banyak sekarang yang kita pajang dikit aja orang tahu-tahu ordernya langsung, Mbak satu lusin ya 100 ya gitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan, kita nanti pada saat beli kait udang lagi masih punya enggak kemampuan untuk membeli kait udangnya. Jadi walaupun sekarang stok barang yang dipakai sudah masih harga lama, untuk menentukan harga jual jangan lupa untuk mempertimbangkan bahwa pada saat kulaan lagi kita harus pakai sudah harga barunya. Ini sebuah tips karena kadang-kadang kita euforia kayaknya laku banget gitu. Tapi pas mau kulaan lagi, oh barangnya nggak ada, harganya naik. Terus kita baru sounding ke pelanggan kita, Mbak dulu 20 ya sekarang 25. Kira-kira orangnya bakalan beli nggak? Mungkin beli, tapi mungkin juga dia jadi batal gitu ya. Mengingat, loh kok banyak Mbak selisihnya 5.000 gitu. Jadi itu yang juga perlu dipersiapkan di era serba susah cari bahan. Nah itu sebenarnya trik masing-masing orang ya Mbak Gema. Tapi sambil harus dipertimbangkan juga, kira-kira Mbak Gema akan nerima orderan jumlah banyak enggak gitu. Atau kira-kira berapa kemampuan kita untuk bikin konektor masker dengan stok yang terakhir. Iya Mbak, coba nanti cek aja di online ya, marketplace atau mana gitu. Harganya bahkan ada yang satu buah dijual 3.500 ya. Sedih banget. Iya, kita juga sebenarnya sudah kulaan di harga yang mahal sih, tapi tapi saya mikirin teman-teman yang sudah belanja di tempat saya untuk menjalankan usaha di rumah, begitu naiknya juga banyak kan, gimana ya, mengganggu perekonomian gitu loh. Makanya kita jual tapi hanya untuk penggunaan pribadi atau eceran. Jadi kalau teman-teman langsung mau beli jumlah banyak gitu kita nggak bisa jual langsung, karena beberapa orang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk jualan kait udangnya ya. Yes, sama kayak pas jualan masker itu. Iya bener Mbak Dino. Kayak karet, iyalah gitu deh. Ya bismillah lah ya. Makanya saya sharing pagi ini adalah gimana sih menyiasati kalau kita bikin produk yang nggak tergantung banget sama kait udang gitu loh. Maksudnya memang benar konektor masker sama kalung masker tuh lagi hits banget, tapi sebenarnya kan untuk orang-orang kreatif kayak kita, cile kayak kita malu sendiri deh kalau suka bilang gitu. Nah maksudnya kita juga kita juga harus kreatif gitu loh, nyari bahan-bahannya. Misalnya Mbak kalung masker gimana ya Mbak, kalau kait udang nggak ada, aku harus pakai yang 14 mili. Misalnya saya cuma punyanya 12 mili. Ya udah pakai aja 12 mili. Kalau misalnya nggak mau pakai yang 12 mili karena kekecilan atau ya udah pakai aja bahan lain selain kait udang. Misalnya apa? Pakein aja peniti gitu ya. Kan sebenarnya nggak ada
apa ya, nggak ada keharusan bahwa bikin kalung masker itu ujung-ujungnya harus pakai kait udang kan. Jadi sebenarnya kalau ujung-ujungnya kita kasih peniti kecil, peniti bohlam atau peniti yang biasa buat jilbab itu loh, yang satu nih bungkusan gitu gede, itu kan juga nggak ada, maksudnya masih tetap bisa dipakai gitu. Nah, bikin pakai kawat tembaga sebenarnya bisa Mbak Dino, cuman dari pengalaman saya desainnya harus benar-benar ya. Kalau enggak dia gampang banget begar atau berubah gitu kawatnya Mbak. Jadi kalau belum terbiasa bikin wire, udah terbiasa bikin wire aja belum tentu loh bisa bikin kaitan udang yang bagus di kanan kirinya. Iya bener. Aku pakai kawat aluminium 1,5. Nah, boleh juga. Ini bebas ya teman-teman, memang dikreasikan sendiri. Yang penting nanti ketika kita mengganti bahan yang tidak umum dipakai di pasaran, maka yang harus dilakukan adalah mengedukasi tentang cara penggunaannya seperti apa. Sebab ketika orang nggak tahu cara pakainya, dia juga nggak tahu cara ngerawatnya, dia juga nggak tahu cara supaya itu lebih nyaman dipakai gitu. Nih ya, diikat-ikat biasa aja guys, biasa banget. Dan ini akan lebih kuat sih menurut saya dibandingkan kalau pakai nilon biasa gitu. Karena talinya ya, terus dia juga lebih ngikutin bentuk karena dia tali biasa. Tali makram ini juga bisa dipakai. Nah, Mbak Ruli pasti punya banyak nih. Tapi tali makram yang kecil ya. Jangan tali makram yang besar buat hanging ball. Waduh. Beadsnya harus super gede. Oh iya, pakai manik kayu juga menurut saya enak karena manik kayu itu ringan banget dan banyak modelnya. Jadi kalau mau bikin yang harga ekonomis bisa pakai manik kayu selain pakai manik ini. Wah, ini sambil balap-balapan guys bikin. Merasa takut tidak cukup waktunya. Gampang kok ya. Nah, yang sulit mungkin cuman mengira-ngira supaya, nah ini kalau meleset nih talinya kejauhan, kita harus buka dulu, dibesarin kayak gini ya, kayak gini. Terus kita bisa nih arahkan pakai tang puter, masukin di lubang tengahnya ini, terus digeser ke bawah. Maaf ya, dipepetin ke bawah sini pada saat ditarik. Kalau bikin sambil di video ini tuh lebih susah loh ya guys. Aduh, ini pembahasannya malah membahas kosakata ini ya, kearifan lokal ya. Ditarik, bismillah. Oke ya, dipasin. Jadi mungkin pertama-tamanya agak susah sih ngepas-ngepasin lingkarannya ya, karena kalau dia nggak pas banget, manik-maniknya goyang nih, geser ke atas ke bawah. Sudah hampir selesai. Wow, belum ya. Untuk model ini berapa panjangnya? Saya sarankan panjangnya adalah 20 cm. Iya Mbak Ida, kalau bikin ini nggak terlalu mecucu ya. Tapi sebenarnya pas milih manik-maniknya, apalagi kalau lubangnya kekecilan, itu sambil nggak bisa kan. Kita harus memaksa sepenuh hati gitu biar masuk. Ternyata nggak bisa masuk. Panjangnya 20 cm karena kalau di ujung kanan dan di ujung kiri dikasih kancing, udah fix dia nggak akan bisa dijadikan gelang ya. Jadi memang fungsinya hanya sebagai konektor masker saja. Nah, tapi kalau kita pakaiin kait udang lebih enak karena dia bisa dijadikan gelang, bisa dijadikan konektor masker pas lagi nggak dipakai.
Terus warnanya juga teman-teman bisa variasiin dengan beberapa warna manik-manik, karena kan manik kaca ini ada macam-macam ya. Kalau misalnya mau dijual, saran saya sih kasih harga satuan, tapi juga kasih harga misalnya beli 3 warna yang berbeda sekaligus jadi lebih murah gitu. Katakanlah kalau beli satu konektor masker 35.000, beli 3 sekaligus harganya 100.000, itu akan membuat orang lebih menarik. Biasanya mereka jadi kepikiran, oh iya aku beli deh 3 sekaligus buat ngasih temenku, ah iya deh aku beli 3 sekaligus buat ganti-ganti. Nah, jadi beli 3 warna. Terus aku beli 3 sekaligus buat kali ada teman di kantor yang mau ikutan bareng beli. Jadi dia jadi kayak reseller kita dengan lebih sedikit gitu. Jadi bahasa marketingnya akan sangat membantu sekali pada sedikit banyaknya barang yang berhasil dijual. Oke guys, kira-kira gini. Ini kalau ditanya berapa manik-maniknya, ini kan manik-maniknya lebih besar dibandingkan yang kuning ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuma butuh 13 bits. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yang ini butuh 17 manik-manik. Tapi dua-duanya sama-sama 20 cm. Nah terus kalau udah jadi kayak gini, tinggal pojok sini dikasih. Wah mbak gimana ya pas masukin manik-manik tadi bisa, ternyata dimasukkan ke kancing nggak bisa. Nah misalnya terjadi demikian, teman-teman bisa menggunakan Ponofriend. Permohonan bantuan, kita pakai alat bantu, misalnya ini kawat tembaga 0,4 lipat jadi 2. Ini lipat jadi 2 ya. Terus dimasukin ke sini, dilipat di talinya. Terus ini jadi kayak jarum gitu, supaya apa? Supaya lebih mudah masuk. Jatuh guys. Oke kita ulang ya. Bismillah. Nih kawat tembaga 0,4. Ini dililitkan, lipat jadi 2. Masukin sini. Ya dia jadi kayak jarumnya. Set, ini langsung masuk. Terus masukkan lagi ke sini. Set, dia langsung masuk ya. Jadi kayak lebih mudah gitu masuknya. Terus ditarik. Oke. Nah, setelah gini ini diikat biasa. Ini dibikin lubangnya gini terus dimasukin. Kalau satu kali ikat dirasa kurang kuat, didobelin. Iya dibaleni ya Mbak Ruli. Nah, didobelin. Set. Ya. Ini ada lingkarannya. Set. Oke. Sama seperti mengikat tali yang lain, biasanya di ujung talinya ini selalu saya bubuhi lem Alteco dulu sebelum dipotong. Kenapa kok gitu? Karena dengan dikasih lem Alteco, ujung tali itu akan kaku dan keras sehingga dia nggak jerawut-jerawut. Aduh, itu loh maksud saya yang kayak ada serat-serat benang gitu loh. Karena kan benang ini biasanya dibuat dari benang-benang kecil yang dipilin sampai akhirnya jadi besar kan. Nah, supaya dia pasti potong nggak jerawut itu. Kasih lem Alteco. Ini bisa dibeli di toko buku ya. Kayak harga 7.000 apa 5.000 gitu. Bubuin dikit set. Tunggu sampai kering. Baru dipotong rapet ke simpulnya. Oke. Terus yang sini juga diulangin. Mana ya tadi? Mbak apakah kancingnya harus kancing batok? Enggak ya, teman-teman bebas pakai kancing-kancing plastik yang lucu-lucu itu juga bisa, atau mau pakai kancing-kancing besi yang lebih trendy itu juga bisa ya. Nih terus diikat. Kalau misalnya talinya udah dikit, gimana Mbak cara ngikatnya gitu? Pakai tang dong guys, pakai tang buat lingkarannya. Nah, terus nanti ditarik pakai ini. Bismillah, bisa kok.
ya. Nah, ini diikat. Oh iya, oke. Kalau Mbak gimana kalau saya nggak ada lem Alteco saat ini? Mbak bisa pilih tali yang ada lilinnya, kandungan lilinnya, sehingga kalau dibakar dia akan jadi kayak melentung gitu Mbak. Aduh, melentung ini juga kosakata. Apa sih Mbak Kiki nih? Ada melentung lah. Itu loh Mbak, jadi kayak bulatan. Ini saya lagi pakai jilbabnya kayak Lila guys, makanya jadi agak nggak pede bolak-balik dari tadi betulin jilbab. Jilbab selebgram kekinian itu loh. Jadi kalau dia ada plastiknya, ketika dibakar dia akan ada buletnya gitu Mbak. Ya karena ada plastiknya kan, dan plastiknya itu nanti jadi kayak buletan. Ya kayak plastik dibakar gitu loh Mbak. Kurang lebih kayak gitu ya. Semoga memahami ya guys dengan bahasa-bahasa ajaib ini. Tapi nanti kalau teman-teman udah nyobain, insya Allah udah bisa. Iya, apapun bahasanya yang penting kita saling memahami ya. Dan mengerti bahasa dari hati ke hati. Oke, akhirnya udah jadi nih kanan sama kirinya. Nah, bagus sekali itu, jendel, gumpel. Iya, aduh. Banyak ya teman-teman dengan kearifan lokal bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari Mbak Kamila Baenea. Mbak, kalau beli besi ujung yang kayak tabung itu loh Mbak Ki, pakai tali tebal seperti pakai Mbak, kalau besi ujung yang kayak tabung, Mbak ke tali tebal seperti tali tenun, pakai lem apa ya? Pakai lem tembak Mbak Kamila, atau Mbak Nia ya, Mbak Nia. Tapi lem tembak itu harus diperhatikan ada 2 jenis ya. Jadi kalau misalnya lem tembak yang beli di toko buku itu biasanya dia nggak terlalu lengket banget kayak yang beli di toko craft atau kerajinan. Karena apa? Biasanya yang beli di toko buku peruntukannya ya untuk ngelem-ngelem buku-buku gitu ya, atau bikin-bikin kerajinan anak-anak sekolah, yang mana kalau terlalu keras nanti takutnya melukai anak-anak kecil. Tapi kalau misalnya lem di toko kerajinan itu lengket banget gitu setelah ditempelin. Nah jadi Mbak coba aja lemnya beli di toko koleksi Kiki, isian lem tembaknya 25 stik harganya 20.000. Itu nanti Mbak bisa rasain bedanya sama lem tembak lain. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, kalau ngikatnya nggak bener, ada penyemprotan disinfektan. Jadi kalau ngikatnya nggak bener nih, masih ada goyang yang terjadi di antara kita. Goyang yang terjadi di antara kita. Nah, kalau misalnya lipatnya ini dia rapi. Dan kabar buruknya adalah kalau sudah nggak rapi kayak gini ya sudahlah, nggak bisa diapa-apain lagi ya. Jadi ya memang kecuali dibongkar lagi dari awal. Iya Mbak, sama-sama. Jadi kadang-kadang jawabannya, saya udah pakai lem tembak kok nggak kuat ya. Nah mungkin dalaman lem tembaknya yang beda. Itulah yang akhirnya bikin rangkaiannya nggak kuat. Ya kayaknya ini kayak gini. Adriana udah bangun guys. Ya ini diginikan. Ya, kalau susah nyarinya harus di. Oh ya, satu lagi, kalau pakai manik kaca dari Jombang yang handmade, pastikan udah dicuci ya sebelum dibikin. Sudah dicuci pun kadang-kadang masih ada serbuk putih-putih gini. Kenapa kok gitu? Karena biasanya proses pembuatannya itu setelah diangkat dari tusuk sate yang tadi saya cerita, itu dia nggak di. Wow, bagus sekali idenya Mbak Ruli ya Mbak, daripada kelihatan benggangnya, gimana kalau dikasih cam? Itu bagus banget. Oke, saya akan coba. Jadi kalau habis ngangkat manik-manik yang dari panas banget itu, yang dari kaca itu nggak bisa langsung ditaruh di udara terbuka, karena dia akan meletek alias nanti pecah. Jadi dia harus ditaruh di abu gosok, karena kalau begitu diletakkan di pasir abu gosok itu proses
perubahan suhunya akan berlangsung pelan atau nggak langsung mendadak dangdut dia dingin dan akhirnya pecah, terjadi pemuaian di bahan kacanya. Nah jadi dia pelan-pelan gitu berubahnya. Ini bagus ya, ini dikasih aja ring-ring di antara rangkaiannya itu. Kok ya pas dia di tengah lagi guys. Mbak Ruli kamu emang keren banget Mbak. Ini bedanya ya kalau sudah sering sering bikin, jadi cepet ya Mbak menemukan solusi atas kondisi-kondisi yang tidak diprediksi. Cielah. Nah ini kita kasih ringnya agak banyak gitu ya. Ini untuk nih dikasih ring. Aduh, kasih ring. Terus di sini kita tambahkan charm, misalnya bentuk bunga kayak gini. Terang. Lucu juga. Bentar ya, dipasang dulu pelan-pelan. Nggak boleh ke susu. Oke. Iya, kreatif banget loh beneran. Langsung dapet aja idenya. Nih ya. Senangnya berbagi sharing sama teman-teman bikin pagi-pagi. Ntar saya tutorialnya sederhana banget, tahu-tahu hasilnya teman-teman udah jadi cetar-cetar. Iya, atau ya kalau udah keliru ya kita berdoa aja supaya nggak kelihatan. Ini dipasang dulu di belakang, terus kebalik. Kawatnya nih di sini. Ya, gini kan, Bismillah, kelihatan ya. Tada! Wow, sudah jadi kalung dengan tali. Kalau dikerjakannya nggak kesusu, insya Allah bisa lebih rapi ya. Apalagi kalau udah sering latihan, nanti teman-teman bisa bikin yang lebih cakep-cakep banget. Ya, semoga tutorial pagi ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang berbisnis konektor masker dan kalung masker. Bisa bikin varian-varian baru yang nggak terlalu tergantung sama kait udang yang sudah menjadi harta kirun alias sangat susah ditemukan ya. Panjang total dari kanan sampai kiri 20 cm. Nah ini yang perlu dipertimbangkan adalah gini, kalau misalnya kita pakai kerudungnya biasa-biasa aja kayak saya, 20 cm itu udah pas. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai konektor maskernya itu dengan menggunakan cepol atau daleman jilbab yang ada bantalannya, otomatis biasanya 20 cm ini akan kelihatan kurang gitu ya. Otomatis ini akan narik banget. Jadi nanti harus benar-benar dipertimbangkan. Oke, terima kasih semua teman-teman yang udah join di kelas bikin pagi-pagi hari ini. Semoga sharingnya bisa membantu ya, bisa bikin gelang ala-ala ini atau bisa bikin konektor masker yang pakai kancing di kanan dan kirinya. Jangan lupa nanti buat yang sudah ikut nyobain, pas posting kasih hashtag bikin 2 pagi 2, nanti jadi bisa kita repost di story koleksi Kiki. Oke, sampai ketemu lagi ya di tutorial lain di minggu depan. Dadah.